Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan bagi kita semua. Saya Nasir Syar'an. Kali ini saya akan memberitahu cara membuat channel dan video YouTube dengan komputer spek rendah. Nggak semua jenis video sih, tetapi video dengan presentasi ya, atau bisa juga video tampilan layar. Setelah nonton video ini, Anda bisa membuat channel, membuat video dengan spek rendah, dengan komputer spek rendah ya. Saya dulu pakai komputer Pentium 4, itu bisa. Nah, kalau setelah Pentium 4 juga tentu masih bisa. Jika Anda ingin bikin video tampilan layar dengan aplikasi-aplikasi seperti Camtasia, tetapi komputer Anda tidak mengizinkan untuk menggunakan aplikasi tersebut, Anda bisa menggunakan cara yang akan saya jelaskan berikut ini. Kita akan membahas dua hal. Pertama, cara membuat channel YouTube. Kedua, cara membuat video. Cara membuat channel YouTube itu biasa pakai browser, dan semua komputer bisa menggunakan browser seperti Chrome, Firefox, dan lain sebagainya. Cara membuatnya yaitu begini. Ada dua jenis channel ya di YouTube. Pertama, channel yang sudah kita dapatkan begitu kita punya akun Gmail, itu kita otomatis punya channel. Kedua, channel yang kita tambahkan selain channel yang default atau yang sudah otomatis kita dapatkan tadi. Jadi satu akun itu bisa punya dua channel, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya channel banyak. Bisa. Kita akan pelajari dua-duanya ya. Untuk channel yang otomatis kita dapatkan secara default, itu adalah cukup dengan buka youtube.com, terus kita lihat di sini. Nah, otomatis di bagian ini adalah channel kita. Ini channel kita. Nah, ini channel kita, belum ada videonya ya. Belum ada subscribernya. Sedangkan channel yang akan channel baru yang kita ingin bikin itu channel tambahan. Cara bikinnya begini, setting ya. Oke, kita kembali lagi ya. Jadi kita buka dulu ini, diklik ya dulu picture profile ini, terus kita klik settingnya. Kita klik settingnya dari profile setting. Nah, ini ada account ini ada tambahkan atau manage channel Anda ya. Add and manage your channel. Ya, nanti kita akan dapatkan beberapa channel tambahan. Kalau mau bikin channel baru, ini klik channel ya. Nah, ini channel tambahannya. Kita bisa bikin nama channel baru, misalnya kenapa
konten. Kita klik aja, lalu create ya. Kita tunggu, masih lama ya. Padahal ini film saya buat malam-malam ya, tapi tetap lama. Nah ini sudah jadi channelnya. Kalau ingin kita akses itu, ini channelnya kosong ya. Sementara kalau pengen di sini ada YouTube Studio. Ini your channel, ini channel sebagaimana nampak bagi orang luar ya. Sementara kalau studio, YouTube Studio itu channel dashboard lah, channel dari dalam. Ini di dalam ini ada beberapa fitur ya. Dashboardnya apa, jumlah subscribernya, ini terus konten ya. Konten ini belum ada isinya kontennya. Playlistnya apa, ini juga bisa. Terus konten dan playlist ini bisa dilihat oleh orang luar juga, memang untuk orang luar ya. Tetapi kalau untuk analitik ini nggak bisa dilihat oleh orang luar. Ini tampilan dalamnya ya, yaitu YouTube Studio. Kalau pengen memonetisasinya itu pakai ini ya, monetization. Nah ini monetisasi tidak tersedia di your location. Update location ya. Kita belum menentukan lokasinya ternyata ya, Indonesia. Kita tulis Nah sekarang ada tampilan seperti ini. Jumlah subscribernya 0 dan jumlah orang yang menonton juga 0. Untuk memonetisasi ada syarat ya. Syaratnya 1000 subscriber dan jumlah penonton, jumlah waktu tonton. Jumlah waktu tontonnya 4.000 ya. 4.000. Awalnya kelihatan susah, tapi lama-kelamaan nanti lebih cepat untuk mendapatkan subscriber, dan waktu tontonnya juga lebih cepat. Semakin banyak videonya, itu lebih mudah untuk mendapatkan subscriber maupun waktu tonton. Kalau videonya satu itu ya susah untuk mendapatkan subscriber dan waktu tonton yang terus lebih banyak dan mencapai persyaratan dari monetisasinya itu ya. Apakah ketika satu channel termonetisasi, yaitu memenuhi syarat untuk memonetisasi, tentunya punya subscriber lebih dari 1000 dan punya waktu tonton, waktu tayang lebih dari 4.000, apakah
channel kita yang lain itu otomatis termonetisasi. Apa begitu? Satu channel termonetisasi, channel yang lain apa otomatis termonetisasi? Enggak, ternyata. Kalau enggak memenuhi syarat, yaitu 1000 subscriber dan 4000 waktu tonton, watch hours itu, ya enggak termonetisasi. Jadi kalau kita pengen video-video kita itu termonetisasi dan kita hanya punya satu channel yang termonetisasi, ya masukkan ke channel yang termonetisasi itu gitu. Kita telah bikin channel baru di luar channel default yang sudah kita dapatkan. Saya bikin channel baru namanya channel Kenapa. Nah, kalau kita pengen pindah ke channel yang lain, kita sekarang berada di channel Kenapa ya. Kalau pengen pindah ke channel yang lain, kita bisa klik profile picture ini, terus switch account. Nah, ini kita pilih channel yang sebelumnya itu ini kita klik ya. Nah, kita tunggu. Nah, kita sudah kembali ke channel yang lain, yang channel yang default tadi yang sudah default kita dapatkan. Kalau kembali ke YouTube ya ini ke YouTube. Itu tadi adalah cara membuat channel ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat video dengan komputer spek rendah. Komputer spek rendah maksudnya gimana? Ya, komputer spek rendah yang saya maksud itu adalah komputer Pentium 4. Mungkin jarang yang punya ya komputer Pentium 4 karena sudah jadul. Yang baru nggak ada. Kalau udah punya komputer dengan spek yang lebih baru, yang lebih bagus, seperti Core 2 Duo atau Core i5, itu ya tentu saja bisa menggunakan cara yang akan saya jelaskan nanti ya. Ada 3 tahapan dalam membuat video. Pertama, pre-production. Kedua, atau sebelum produksi ini ya. Kedua, produksi. Dan yang ketiga, post-produksi. Berproduksi ini meliputi ya topik ya, menentukan topik. Dan topik ini bisa pembahasan yang panjang, bukan sekedar menentukan apa yang dibahas saja, tapi apa yang dibahas yang banyak dicari orang itu juga jadi pembahasan yang panjang, jadi bahan pemikiran yang panjang. Yang kedua, tipe video, yaitu yang dalam hal ini bisa face camera. Face camera tentunya harus punya komputer dengan webcam atau pakai HP juga bisa ya. Face camera artinya wajah kita tampil di layar video itu nanti. Kalau screencast itu maksudnya adalah tampilan layar komputer kita itu tampilannya seperti apa dalam keadaan bergerak, itu namanya tipe video yang screencast. Hal lain yang perlu kita lakukan dalam pre-produksi itu adalah riset untuk membuat naskah ya. Setelah kita tentukan topik, kita kadang-kadang nggak tahu apa yang akan dibahas dalam topik itu. Nah, kita melakukan riset untuk menentukan apa yang
hendak kita bicarakan tentang topik itu dan yang nantinya akan kita sampaikan dalam video YouTube itu. Memilih topik adalah hal kritis, adalah hal penting yang menentukan usaha kita. Karena ada topik yang peminatnya banyak, peminatnya sedikit, atau nggak ada peminatnya sama sekali. Ada topik yang diminati secara terus-menerus, ada yang topik diminati hanya sebentar saja. Nah, ada beberapa jenis topik ya yang bisa menentukan hasil usaha kita. Pertama, topik yang kita sukai. Semakin suka, itu semakin kerja kita semakin enteng karena kita suka ya. Lain halnya kalau kita nggak suka. Kemudian ada topik yang kompetisinya rendah. Kalau kompetisinya rendah, peluang untuk nomor 1 itu semakin besar. Ada juga topik yang peminatnya banyak dan berkelanjutan. Artinya peminatnya banyak dalam waktu yang cukup lama gitu. Selanjutnya yang terakhir adalah topik yang peminatnya banyak tapi sementara saja. Nah, idealnya sih topik itu sesuatu yang kita sukai, persaingannya sedikit dan apa ya, peminatnya yang nyari banyak. Sehingga kita mendapatkan topik yang kira-kira banyak diminati dan kita kerjanya seneng gitu. Dan persaingannya kecil, idealnya sih gitu. Nah, untuk mencari apa topik yang diminati orang, itu Google sudah menyediakan namanya Google Trend ya. Google Trend itu data Google tentang keyword-keyword atau kata kunci yang sedang trending untuk kategori YouTube itu ya. Alamatnya di sini https://trends.google.com trends garis miring explore ya gprop atau YouTube sama dengan YouTube. Artinya di bagian ini, di bagian kalau Anda ke Google Trend, nanti ada pilihan ada web search, ada YouTube search. Setelah menentukan topik, kita akan mengumpulkan bahan konten ya. Yaitu tentang apa yang akan dibicarakan dalam video itu, gambar dan video yang akan ditampilkan apa. Sumbernya bisa dari syuting pakai HP, PowerPoint, screen recording, atau rekam layar ya, rekam layar laptop itu ya. Bisa juga sumbernya dari artikel, buku yang kita sampaikan lagi dalam kata-kata kita, bisa dari foto dan sebagainya. Nah, sekarang setelah bahan-bahan dari video yang akan kita buat itu sudah kita siapkan, selanjutnya kita produksi video, bikin videonya itu ya. Jadi gambar, teks itu kita jadikan video. Caranya kalau untuk komputer spek kecil itu pakai PowerPoint 2016 ya, 2016, 2019. Kalau ini saya pakai 2019. Pakai PowerPoint versi 2019. Caranya sama seperti membuat PowerPoint biasa. Terus kita tambahkan suara. Kita tambahkan suara bisa pakai insert ya, insert kalau itu suaranya dari luar ya. Ini audio MPC misalnya ini. Nah, ini insert. Nah, ini kita sudah menambahkan suara itu di slide ini ya. Selain tambahkan suara, kita bisa tambahkan pada slide itu screen recording. Nah, ini di bagian insert ya, bagian insert itu ada di bagian paling kanan ya. Paling kanan itu ada screen recording. Kita klik aja nanti. Nanti akan merekam layar yang sedang kita klik atau sedang kita tampilkan. Itu screen recording ya.
Kalau kita sudah matikan, itu nanti pakai tombol Windows, Shift sama key. Nanti ada tulisannya nanti. Kalau klik ini, klik screen recording. Selain dengan screen recording, kita bisa tampilkan dengan audio yang direkam di PowerPoint itu ya. Tapi kelemahannya itu kalau pakai laptop nanti suaranya jelek, suaranya tidak begitu bagus. Saya pakai ini juga pakai suara laptop ini. Suaranya dari video ini juga kurang bagus. Yang lebih bagus itu kalau kita rekam suara kita di handphone, di handphone, lalu kita pindahkan ke laptop. Kalau punya alat yang lebih canggih lagi kan, rekam di mic ya. Terus setelah itu kita pindahkan ke laptop. Lalu dari laptop kita ambil lewat audio on my PC ini ya. Seperti tadi ya. Selain menambahkan video screen recording ya, juga menambahkan audio sudah, menambahkan video pakai klik ini ya, insert terus klik insert video. Misalnya video ya. Nah, ini saya tambahkan video ya di PowerPoint ya. Tuh. Menambahkan gambar gimana? Ya seperti biasa ya. Insert picture ya, dari komputer ini kita tambahkan picture ya. Misalnya ini kita tambahkan. Itu beberapa cara menambahkan media dan media ke dalam PowerPoint. Kalau menambahkan kata gimana? Kita bisa ya, PowerPoint. Saya mengasumsikan ada bisa untuk membuat PowerPoint. Nah, setelah PowerPoint-nya itu jadi, seluruh slide itu jadi, mulai dari awal sampai akhir. Nah, tugas untuk membuatnya menjadi video adalah dengan cara klik file ya, file, terus export, create video. Nah, ini kita pilih jenis videonya ya. Kalau ini full HD artinya kualitasnya lebih bagus. Ini ada Ultra HD, ada standar yang paling kecil ya. Setelah itu kita pilih ini, habis itu create video, klik create video. Nah, nanti jadi. Saya tidak lakukan di sini karena nanti bisa khawatir mengganggu laptop saya. Karena saat ini sedang rekam layar ya. Oke, saya klik Windows, tombol Windows ya, Shift key untuk menutup video kali ini, menutup rekaman layar. Itu adalah cara membuat video pakai PowerPoint ya tadi ya. Nah, selain membuat video pakai PowerPoint, kita bisa membuat video dengan program yang namanya Active Presenter. Active Presenter ini bisa kita download secara gratis kita Google ya dulu ya. Active Presenter. Nah, ini kita bisa download. Kenapa pilih Active Presenter? Karena program ini itu bisa dipakai di komputer spek rendah dan bisa melakukan
rekam layar ya di komputer. Saya pernah pakai komputer Pentium 4, itu bisa pakai program ini. Nah ini kalau sudah di download ya, terus diinstal, setelah install ya itu ini programnya. Nah ini kelebihan Active Presenter dibanding PowerPoint adalah kita bisa melakukan editing pasca produksi, atau gini, pemotongan video itu kita bisa lakukan di sini. Kalau pakai PowerPoint kan nggak bisa memotong video, membuat zoom pada video itu sulit sekali, nggak bisa dilakukan. Tapi kalau pakai Active Presenter itu bisa kita melakukannya. Misalnya kita ambil dari file ya, videonya kita ambil ini misalnya ya, kita di sini kita bisa motong caranya gini. Caranya diklik 2 kali ya itu, terus kita pilih itu, terus kita lihat drag ini, kita pilih select mana yang ingin dipotong ya. Ini mana yang ingin dipotong itu apa, ini ya misalnya yang akan kita potong. Itu setelah itu ini klik ini delete rank ini. Nah ini setelah itu kita dapat video yang sudah terpotong gitu ya. Nah ini kita bisa editing videonya di sini. Kalau di PowerPoint kita nggak bisa ngeditingnya. Bisanya ngediting slide-nya itu bisa, tapi editing videonya kan nggak bisa. Hapus dulu. Oke, dengan Active Presenter pula kita bisa membuat rekam layar atau screen recording. Kalau di sini di Active Presenter ini istilahnya record screen ya. Record screen misalnya begini ya. Misalnya new slide ya. New slide kita akan rekam layar. Record video. Nah ini kita rekam layar nih. Nah ini kontrak dan tutup ya. Nah ini kita sudah rekam layar di sini. Kita rekam layar. Stop. Nah kita sudah mendapatkan rekaman layar. Kalau ditampilkan kayak gini, ini cocok banget untuk bikin tutorial. Selain itu lewat Active Presenter itu kita bisa tambah gambar seperti halnya PowerPoint ya, image itu ya, tambah gambar ya. Dan di sini ada juga bedanya dengan PowerPoint, ada zoom and pan. Zoom and pan itu nanti kita bisa ngezoom suatu gambar layar ya. Seperti ini kita bisa zoom. Di PowerPoint nggak ada ini, hanya di Active Presenter aja, dan ini gratis. Ada juga versi berbayarnya. Kalau versi berbayar ada fasilitas green screen, artinya kalau kita punya video yang bisa diganti latar belakangnya itu kita bisa pakai Active Presenter ini. Itu
tambahkan video juga bisa, misalnya gini. Nah ini sini. Nah, tambahkan video bisa. Nah kalau kita pengen, setelah kita membuat video atau presentasi dengan Artif Presenter, kita bisa bikin videonya lewat ini ya, bentar ya, saya cari dulu, lupa ya. Export, lewat export ya, export video. Nah ini kita atur, oke, nanti jadi nah ini sudah, nanti setelah itu nanti akan jadi videonya ya. Itu cara membuat video dengan Artif Presenter. Membuat video, membuat rekam layar dengan Artif Presenter ya. Oke. Tahap selanjutnya setelah kita membuat videonya itu adalah pasca produksi ya, tahap pasca produksi. Pasca produksi itu tahap dimana kita ingin memotong, menambahkan lagu, menyempurnakan, memberi gambar dan seterusnya. Itu di tahap ini, pasca produksi. Untuk komputer spek rendah bisa pakai editor video. Ini nama program editor di Windows 10 ada, Windows 10. Editor video nih di sini, atau bisa cari di editor video. Nah ini di sini. Ya, ini proyek video baru. Nah ini caranya kita bisa tambahkan, kita bisa tambahkan itu ya, dari misalnya ini ya, tambahkan gambar, video, suara, bisa tambahkan dulu ya. Nah ini misalnya, terus setelah itu kita bisa, ini pustaka proyek ini artinya bahan-bahannya kalau kita pengen bahan-bahan ini jadi video, itu kita bisa seret ke sini, papan kisah ini. Nah ini kita bisa pangkas, pisahkan, tambah teks dan seterusnya ya di sini. Kalau sudah selesai itu kita klik aja selesaikan video. Nanti kita ekspor, kita pilih spek ukuran videonya ya, berapa. Kalau tinggi 1080 pixel itu yang paling besar ya. Yang sedang 720 dan kita klik ekspor itu nanti akan jadi video. Kita bisa tambahkan video, gambar, suara di sini, di papan kisah ini bisa tambahkan. Kita bisa atur dengan menambahkan efeknya, misalnya tambah efek air terjun. Ya. Ini iya itu. Oke, itu dengan editor video cukup lengkap dan bisa dipakai untuk komputer spek rendah ya. Cara lain dengan Artif Presenter, tadi sudah saya tunjukkan cara mengedit, cara memotong, cropping. Dan untuk operating system yang lama, misalnya Windows 7, itu nggak ada editor video tapi ada Windows Movie Maker. Movie Maker ini bisa alternatif pasca produksi untuk editor
video dengan komputer spek rendah. Nah itu, kalau komputer Anda cukup bagus, mungkin Pentium 7 ya, bukan Pentium 7, Core i7. Nah, Core i7 itu bisa pakai Adobe Premiere ya. Nah, kalau pakai Adobe Premiere, kalau spek rendah bisa pakai ini, Active Presenter sama editor video, atau pakai Windows Movie Maker itu. Nah, terus untuk kompres video pakai aplikasi Handbrake. Ini bisa kita download secara gratis. Handbrake tulisannya gitu. Nah, ini Handbrake open source video transcoder. Ini berfungsi untuk mengecilkan ukuran file. Misalnya ukuran filenya 100, kalau diolah dengan Handbrake itu bisa 20 dengan kualitas yang sama. Itu keunggulan Handbrake itu ya. Ini cocok untuk Anda kalau ingin menghemat bandwidth, biar kuotanya tidak terlalu terkuras banyak. Pakai Handbrake dulu ya, Handbrake, agar kita waktu ngupload itu tidak nyedot kuota yang terlalu besar. Ini Handbrake saya mana? Nah, ini Handbrake. Kalau sudah install itu nanti kayak gini, programnya kayak gini. Ini kita nah ini terus start code encode. Save di mana gitu ya, kita save di mana ya. Nah, ini start encode. Nah, kita cek di sini lagi ada proses ya, proses encoding. Jadi mengecilkan ukuran video dari yang besar. Ukuran video besar bisa sampai 20%-nya. Itu saya stop ya. Itu beberapa cara untuk membuat video YouTube, dari menentukan tema, memproduksi dengan PowerPoint, Active Presenter, sampai mengedit videonya. Kita telah sampaikan tutorialnya ya, saya sampaikan tutorialnya tadi. Terus ada pantangan. Selanjutnya ada beberapa pantangan dalam membuat video di YouTube. Pantangannya itu mengambil lagu yang ada hak ciptanya itu nggak boleh. Kalau kita melanggar aturan ini, itu nanti ada peringatan dari YouTube secara otomatis bahwa konten kita mengandung video yang melanggar hak cipta. Nah, resikonya pemilik lagu itu bisa melaporkan ke YouTube, dan YouTube bisa menurunkan atau menyetop video kita dari penayangan. Re-upload ulang video juga nggak boleh. Kalau ngelanggar, pemilik video yang mengupload yang asli itu bisa melaporkan video kita, dan kita bisa
di stop dari penayangan karena laporan itu. Dan sekarang YouTube sudah punya fasilitas untuk memeriksa video yang kembar-kembar itu. Jadi pemilik video asli itu punya tool untuk mencari video yang diupload ulang oleh orang lain gitu. Sehingga dia dengan mudah melaporkan video mana yang mengambil siapa orang yang mengambil videonya. Lalu bagaimana kalau kita pengen lagu yang menambahkan lagu? Cari lagu yang tidak punya hak cipta. Salah satunya adalah dengan Google, dengan video ada. Ntar saya lihatkan. Bagaimana kita mendapatkan lagu tanpa halangan hak cipta? Salah satu caranya adalah dengan mencari lagu-lagu yang boleh kita pakai Creative Commons ya, istilahnya Creative Commons, atau boleh kita pakai untuk tujuan-tujuan pembuatan video di YouTube. Caranya adalah YouTube sendiri telah menyediakan lagu-lagu yang boleh kita pakai gratis dan hak ciptanya itu bebas, boleh kita pakai. Caranya adalah dengan buka YouTube ya, buka YouTube, lalu kita klik di sini ya, klik YouTube Studio. Nah, di YouTube Studio kayak gini ya. Lalu di YouTube Studio itu kita scroll mouse-nya itu ke bawah. Nanti ini ada audio library. Nah, di sini kita akan mendapatkan daftar lagu-lagu yang bisa kita gunakan secara gratis. Nah, ini. Kita bisa download di sini. Diklik ini ya, diklik download audio track ini. Udah. Kita setelah download kita bisa tambahkan di video kita, entah itu di PowerPoint, di Adobe Presenter, bebas kita tambahkan. Ada musik gratis, ada sound effect gratis. Ada di sini. Kayaknya nggak apa ya? Ini suara anak kayaknya. Anak-anak lagi bermain. Kita bisa download ini di sini. Tuh. Begitu cara kita mendapatkan lagu gratis ya dari YouTube yang sudah disediakan YouTube. Nah, sekarang kita sudah mempelajari cara membuat video dan channel dengan komputer spek rendah ya. Caranya adalah dengan aplikasi PowerPoint maupun dengan aplikasi Adobe Presenter. Topiknya perlu kita tentukan topik yang kira-kira diminati orang banyak dan kita suka itu ya. Caranya bisa cek di Google Trend yang tadi yang sudah kita tampilkan di sini ya. Selanjutnya untuk YouTube sendiri itu hanya bisa menerima video format MP4 atau format-format lain yang format video. Kalau PowerPoint nggak bisa diterima, karena itu kita harus melakukan konversi dari PowerPoint ke video. Cara konversinya
Cara merubah format PowerPoint ke videonya adalah sebagai berikut. File ya, klik file ya, export. Nah, create video. Nah, create video ini. Nah, ini saya pindahkan ke sini ya. Nah, di sini sekarang sedang bikin video ini. Setelah kita melakukan klik video, create video, menciptakan video ya, nanti di bagian bawah PowerPoint akan muncul progress bar yang menunjukkan sejauh mana perkembangan proses konversi atau perubahan dari PowerPoint ke video, format video. Kita tunggu sampai selesai, sampai nggak ada lagi progress barnya itu. Kalau sudah selesai, nanti di sebelahnya file PowerPoint ada file tambahan berbentuk video ya. Nah, videonya udah jadi artinya kalau ada filenya. Jika kita sudah punya file video ya, di sini contohnya membuat video, ada file MP4 file ya. Ini file, nama file video. Kalau PowerPoint kan Microsoft PowerPoint ini tipe filenya itu. Ini berarti benar-benar tipe video MP4. Filenya ada .mp4-nya. Nah, ini kan filenya gede. Itu kita rubah menjadi file kecil tapi tanpa mengganggu kualitas ya. Itu kita bisa gunakan program yang namanya Handbrake. Ini filenya. Oke. Open source. Kita drag ya. Kita drag seperti ini. Lalu kita ganti nama filenya. Nama file tujuannya ya. Membuat video YouTube. Kita start. Nah, ini kita tunggu sampai jadi. Nanti kalau jadi, nama filenya itu, lokasi filenya di sini di video trap membuat video YouTube.mp4. Nanti kualitasnya fast 1080 malah kualitasnya. Kita tunggu ya. Setelah kita punya video, tugas kita adalah mengupload video tersebut ke YouTube ya. Kita cek videonya ini, misalnya kita drag ke, kita buka YouTube-nya ya. Pastikan dulu juga channelnya benar-benar channel yang akan kita isi dengan video tersebut. Misalnya saya mengisi di channel Kenapa ya, Kenapa Plus itu. Kalau misalnya channelnya nggak sesuai dengan channel yang ingin kita isi, itu kita bisa ganti di sini, switch account. Ini switch account ya. Nah itu, kalau sudah benar, udah tetap di sini aja. Selanjutnya klik ini, create, upload video, create terus upload video. Nah kita lanjutkan ke, kita tunggu ya. Kita lanjutkan ke buka filenya. Masih oke. Nah kalau sudah begini, kita tinggal select file atau drag, bisa saya pilih drag ya. Klik terus pencet agak tekan ya, tekan peta lepas. Nah ini setelah itu dilepas, klik mouse-nya dilepas. Nah tinggal tunggu. Nah ini di sini ada, ini nama judulnya misalnya cara membuat video YouTube dengan komputer spek
rendah ya. Nah, deskripsi cara membuat video di YouTube. Terus thumbnail bisa kita gain access to use this feature. Untuk mendapatkan menggunakan fitur ini kita mesti memverifikasi nomor telepon. Terus nama playlist ini, untuk playlist itu adalah daftar ulang-ulangan video. Misalnya begini, create playlist, terus tutorial YouTube ya, create ya. Nah, ini kita sudah mengelompokkan video ini di tutorial YouTube ini ya. Kalau ini ada dua pilihan, untuk anak-anak dan bukan untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak itu iklannya terbatas, adalah iklan yang tidak tercustomize, tidak khusus, tidak memperhitungkan profil. Kalau untuk bukan untuk anak-anak, iklannya nanti sesuai dengan profil. Jadi iklannya akan lebih mahal. Show more ada pilihan itu ya, tag ya. Tag misalnya video. Ini salah satu teknik untuk meningkatkan jumlah pengunjung di YouTube, yaitu tag. Kita tulis misalnya membuat video YouTube. Kita isi dengan kata kunci yang paling sering dicari orang ya. Kita riset dulu untuk sebelum menulis kata kunci ini ya. Bahasa Indonesia dong. Indonesia. Caption. Setelah itu next. Public ya. Setelah itu, nah ini klik publish. Udah, kita berhasil membuat satu video di channel YouTube. Oke. Demikian tutorial saya tentang cara membuat video dan channel YouTube dengan komputer spek rendah. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, bisa kasih komen di formulir di bawah ya. Saya akan mencoba menjawabnya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.